Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 9. Di sini kami akan membahas mengenai proses anggaran dan tahapan anggaran. Sebelumnya izin perkenalkan terlebih dahulu. Yang pertama dari anggota kami ada Mbak Lia Asriani, yang kedua ada saya Husnul Khotimah, dan yang ketiga ada Mas Julian Dimas. Baik, langsung ke slide berikutnya, yaitu mengenai evaluasi variabel eksternal. Di sini ada 3 poin pembahasan. Yang pertama ada populasi dan daerah, yang kedua ada penjualan industri, dan yang ketiga ada pesaing. Untuk yang pertama atau yang A itu ada populasi dan daerah. Di sini ada 4 poin. Yang pertama itu ada pesaing, yaitu dengan melihat apakah pesaing melakukan perubahan harga, baik itu penurunan ataupun penaikan harga, di mana nanti tujuannya dari peningkatan ataupun penurunan harga itu akan memenangkan persaingan di pasar. Oleh karena itu, Switchuros ini juga melihat bagaimana tindakan atau sikap yang diambil oleh pesaing untuk memenangkan pasar. Jadi di sini ada fleksibilitas harga atau anggaran. Yang kedua yaitu pemasok dan bahan baku, yaitu mengenai apakah terdapat perubahan harga pada bahan baku dari pemasok untuk memproduksi Switchuros, baik itu dalam jangka waktu yang dekat. Jadi di sini Switchuros itu akan memfleksibelkan harga dari produk Switchuros berdasarkan naik turunnya bahan baku untuk produksi. Yang ketiga yaitu tingkat permintaan konsumen, yaitu melihat besarnya tingkat permintaan dari Switchuros. Jadi nanti setelah Switchurosnya itu sudah mulai diproduksi dan juga dipasarkan, nanti kita akan melihat bagaimana progres permintaan dari konsumen. Ketika permintaannya itu naik, maka nanti Switchuros itu bisa meningkatkan harga jual, tetapi masih dalam jangka harga yang sesuai. Dan yang keempat itu ada kondisi ekonomi. Jadi kan bisnis ini tuh dimulai saat situasi pandemi, jadi kondisi ekonomi juga akan sangat berpengaruh terhadap fleksibilitas anggaran dari bisnis Switchurosnya ini. Yang kedua yaitu penjualan industri. Karena di sini tidak ada pasar modal, maka pemilik selaku pengelola juga itu tidak melakukan survei penjualan pesaing di industri yang sama. Yang ketiga ada pesaing. Jadi para pesaing itu biasanya menetapkan kisaran harga jual yang sama dengan bisnis yang sejenis. Jadi di sini Switchuros juga untuk menentukan harga jual juga melihat harga atau kisaran harga dari pesaing yang lain. Seperti itu. Yang selanjutnya yaitu tujuan perusahaan, yang di sini ada 4 poin. Yang pertama yaitu mendapatkan laba dari penjualan, yang kedua yaitu mengembangkan kreativitas dari pemilik, yang ketiga menambah variasi kuliner di Kota Magelang, dan yang keempat atau yang terakhir itu membuat kuliner yang bisa digemari banyak pelanggan. Yang selanjutnya di sini ada sasaran khusus. Yang pertama yaitu pertumbuhan pendapatan. Jadi perkiraan pendapatan dari bisnis Switchuros ini kita untuk kedepannya akan mengalami peningkatan sebesar 3,3% per bulannya. Nah, dari peningkatan itu, jadi nanti perkiraan pendapatannya itu untuk bulan pertama itu kita bisa mendapat 353.848. Untuk bulan yang kedua itu sebesar 365.518, dan untuk bulan ketiga itu 377.580. Oke, untuk strategi untuk mencapainya dalam jangka waktu 5 tahun ke depan, diharapkan Switchuros bisa menjadi jajanan yang bersaing dengan jajanan lainnya, dan untuk perluasan ekspansi wilayah bisa keluar dari Kota Magelang. Nah, untuk strateginya adalah yang pertama menggunakan bahan-bahan yang berkualitas, menetapkan harga yang sesuai, menjaga konsistensi rasa, lalu
terus mengembangkan kreativitas dan mampu melihat kondisi pasarnya. Nah, untuk biaya tetap di sini ada satu kompor seharga Rp100.000, satu mixer seharga Rp160.000, satu teflon seharga Rp100.000, satu spatula seharga Rp20.000, dan 3 mangkok seharga Rp20.000, dan totalnya jadi Rp60.000. Dan untuk total biaya tetap adalah Rp440.000. Selanjutnya ada biaya variabel. Biaya variabel di sini ada gula pasir 1 kg seharga Rp13.000, garam 1 bungkus Rp2.000, mentega 1 bungkus Rp10.000, tepung terigu 1 kg Rp10.000, telur setengah kilogram Rp14.000, susu full cream 1 kotak Rp5.000, dark coklat 500 gram Rp20.000, dan box Rp200. Untuk box ini kita membutuhkan 20 pieces, jadi totalnya jadi Rp4.000. Untuk total biaya variabel di sini ada Rp78.000. Nah, selanjutnya untuk biaya produksi yaitu penyusutan peralatan seharga total biayanya yaitu Rp440.000 dibagi 52. Karena kita optimis biaya peralatan kita akan menyusut sekitar 52 minggu, jadi kita membaginya dengan 52 minggu, jadi totalnya 8.462. Lalu biaya produksi per minggunya sama dengan 8.462 ditambah 78.000 sama dengan 88.462. Biaya produksi per unitnya yaitu 86.462 dibagi 20 box, yaitu sama dengan 4.323. Nah, untuk harga jualnya di Rp8.000. BP per unitnya yaitu fixed cost dibagi price kurang variable cost per unit. Nah, untuk ini harganya yaitu Rp440.000 dibagi 8.000 dikurang Rp4.323 sama dengan 119. Untuk harga jual, dalam menetapkan harga jual, kami menggunakan metode cost plus pricing, yaitu harga jual per unitnya sama dengan total biaya per unit plus laba, yaitu Rp4.323 plus Rp4.323 ditambah 70%, karena kita mengambil keuntungan sekitar 70%. Jadi totalnya sama dengan Rp7.349. Nah, untuk harganya kita mematok harga sekitar Rp8.000 untuk satu unitnya. Baik, yang selanjutnya kita masuk ke perkiraan pendapatan dan juga biaya yang dikeluarkan setiap bulannya dalam produksi sweet churros ini. Nah, di sini kami mengestimasi bahwa pendapatan akan meningkat sebesar 3,3% setiap bulannya. Nah, karena produk sweet churros ini baru saja dirilis, maka kami memperkirakan bahwa penjualan setiap minggunya yaitu sebanyak 20 box dengan harga tiap boxnya Rp8.000, sehingga didapatkan pendapatan per bulannya yaitu sebesar Rp640.000. Kemudian terkait biayanya, setelah perhitungan biaya tetap dan juga biaya variabel, kami mendapatkan bahwa biaya produksi per minggunya yaitu sebesar Rp88.462.000, sehingga ketika kami memperhitungkan biaya per bulan didapatkan biaya sejumlah Rp353.848. Nah, dengan adanya pendapatan dan juga biaya yang dikeluarkan setiap bulannya tersebut, maka di sini kami merencanakan laba taktis, yaitu pada bulan pertama kami akan mendapat laba sebesar Rp286.152.000. Kemudian pada bulan keduanya, karena pendapatan diperkirakan akan meningkat sebesar 3,3%, sehingga kami juga memperoleh laba sebesar Rp295.595. Dan pada bulan ketiga juga akan mendapatkan peningkatan sebesar 3,3% dari bulan berikutnya, sehingga kami mengestimasi akan peroleh laba sebesar Rp305.357. Kemudian yang selanjutnya yaitu terkait pendapatan dan juga biaya yang dikeluarkan setiap tahunnya. Nah, di sini kami memperkirakan bahwa pada tahun pertama itu kami akan memperoleh pendapatan sebesar Rp7.936.228, yang mana jumlah ini diperoleh dari estimasi penjualan per triwulannya dikalikan dengan 4. Nah, di sini kami menjual churros pada triwulan pertama dengan jumlah Rp1.984.057 dikalikan dengan 4, sehingga diperoleh pendapatan pada tahun pertama yaitu sebesar Rp7.936.228. Nah, dari sini kami mengeluarkan biaya sebesar Rp4.387.784. Nah,
Maka dari itu, di sini kami merencanakan laba jangka panjang, yaitu pada tahun pertama kami akan memperoleh laba sebesar Rp3.548.444. Kemudian pada tahun kedua dengan total pendapatan sebesar Rp11.110.719. Nah, hal ini diperoleh dari pendapatan pada tahun pertama dikalikan dengan 40%, karena kami merencanakan bahwa setiap tahunnya kami akan mengalami peningkatan penjualan sebesar 40%. Kemudian dari total pendapatan tersebut kami mengeluarkan biaya sebesar Rp6.142.897. Maka dari itu kami memperoleh laba pada tahun kedua yaitu sebesar Rp4.967.822, sehingga kemudian pada tahun ketiga kami merencanakan akan memperoleh laba sebesar Rp6.954.951. Baik, demikian yang dapat kami sampaikan. Atas kekurangannya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.